Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul Strategi Pemasaran Swalayan Nero melalui Analisa Faktor. Pendahuluan, saat ini sudah banyak toko atau pasar swalayan bermunculan di mana konsumen dapat mencari, memilih, dan membeli barang atau produk yang menjadi keperluan atau kebutuhannya dengan tanpa dilayani oleh pegawai swalayan. Selanjutnya, membayar di kasir. Setiap toko swalayan mempunyai strategi pemasaran yang tidak sama tentunya. Konsumen tertarik berbelanja pada suatu pasar swalayan karena beberapa hal seperti harganya yang relatif lebih rendah dari umumnya, barang tersedia banyak macamnya, suasana yang bersih dan nyaman, adanya tempat parkir yang nyaman, dan sebagainya. Hero adalah salah satu pasar swalayan yang terlihat banyak dikunjungi oleh konsumen, sehingga menarik perhatian untuk dilakukan penelitian apa yang menyebabkan menjadi banyak pengunjungan tersebut. Permasalahan penelitian untuk membuat strategi pemasaran yang terarah, faktor apakah yang membuat konsumen tertarik berbelanja di pasar swalayan tersebut. Metode penelitian, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner skala Likert. Responden yang dipilih sebanyak 54 orang. Sebagai responden adalah konsumen yang berbelanja di swalayan tersebut. Metode analisisnya adalah menggunakan faktor analisis. Pendefinisian variabel, harga sebagai X1, potongan harga sebagai X2, kualitas produk yang dijual sebagai X3, kenyamanan ruangan X4, penataan ruangan dan produk sebagai X5, kelengkapan fasilitas tambahan seperti WC, ruang tunggu adalah X6, kemudian keramahan pelayanan sebagai X7, kemudian mencapai lokasi X8, faktor gengsi sebagai X9, fasilitas parkir X10, aneka ragam produk yang dijual sebagai X11, adanya alternatif sistem pembayaran kartu kredit sebagai X12, keamanan di lokasi swalayan sebagai X13, keleluasan bergerak dalam ruangan sebagai X14, kecepatan pelayanan sebagai X15. Gradasi dari persepsi konsumen melalui kuesioner adalah dari 1 sampai 5 menggunakan Likert. 1 menunjukkan jelek sekali, 2 jelek, 3 sedang, 4 baik, 5 sangat baik. Hasil dan pembahasan berikut adalah nilai rata-rata dan standar deviasi. Nilai rata-ratanya kalau kita lihat ini adalah dari nilai rata-rata ini rentang dari responden adalah 2 sampai 4 ya. Karena di sini ada 2, sekian dan juga ada 3, sekian. Kemudian ini adalah nilai standar deviasinya. Kemudian karena ini kita melakukannya dengan menggunakan faktor analisis, maka eh, kita lihat nilai KMO-nya, itu Kaiser Meyer Allcame-nya. Di sini adalah nilainya adalah 0,471. Harusnya dia di atas 0,5. Jadi kalau di bawah 0,5 belum dapat dikatakan bisa untuk digunakan analisa faktor. Namun demikian, ada indikator yang lainnya adalah baterai test sphericity, yaitu nilainya 474,285 pada signifikan 00. Nah, di sini kalau hanya dilihat baterai test sphericity, datanya bisa digunakan faktor analisis. Untuk lebih meyakinkan lagi, maka kita lihat matrik korelasi atau yang terkait dengan matrik korelasi, yaitu matrik MSA. Matrik MSA itu adalah matrik measure sampling adequacy dengan menilai pada matrik anti-image correlation-nya. Pada matrik ini yang dinilai adalah nilai diagonal dari matriknya. Ya, kalau kita lihat diagonal matriknya dari hasil penelitian ini adalah XH10, nilainya adalah 0,121 dan nilai ini terlalu kecil di antara dari nilai-nilai yang lainnya. Oleh karena itu XH10 harus dikeluarkan atau harus di-drop karena dengan adanya nilai XH10 tersebut itulah yang menyebabkan nilai KMO-nya menjadi kecil dan menjadikan eh, faktor analisisnya tidak dapat dilakukan. Nah, setelah nilai atau variabel XH10 ini kita keluarkan, kemudian kita hitung kembali lagi ya dengan tanpa nilai XH10. Nah, dimulai lagi dari matrik descriptive analysis, yaitu sebagai berikut ya.
nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Kemudian nilai KMU-nya di sini nilainya naik di atas 0,5 yaitu 0,658. Dan di sini adalah baterai tesnya signifikan pada 0,00. Dan kalau dilihat dari matrik MSA-nya, Measure Sampling Adequacy-nya, nilai diagonalnya tidak ada lagi yang lebih kecil dari 0,3. Sehingga semua variabel dapat dilanjutkan ke faktor analisis. Selanjutnya, output berikutnya adalah total variance explain. Di sini adalah dari matrik ini atau dari output ini kita bisa lihat ada berapa komponen ya, pengelompokan dari variabel-variabel tersebut. Di sini ada 4 komponen karena di sini adalah nilai nilai eigenvalue-nya di sini adalah nilainya lebih besar dari satu ya. Jadi ada 4 faktor atau 4 komponen di mana komponen satu itu direspon sebanyak 27,102% dari responden, kemudian komponen kedua direspon sebanyak 17,180 responden, kemudian komponen ketiga direspon sebanyak 14,12% responden, kemudian komponen 4 direspon sebanyak 12,839% responden. Total dari varian explain-nya adalah 71,245%, lebih besar dari 0,6. Jadi sangat sangat menjelaskan atau valid untuk faktor analisis. Kemudian untuk rotated komponen matriknya dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, pengelompokan dari variabel pada komponen tertentu didasarkan pada tabel ini, faktor loadingnya. Jadi kalau banyaknya sampel tadi ada 54, berarti faktor loadingnya atau batas ambangnya adalah 0,75 untuk bisa satu variabel masuk ke dalam komponen tertentu. Nah, di sini kita lihat yang lebih besar dari 0,75 adalah di sini X4 ya. Kemudian X7 ya. Kemudian X4, X7, X5 ya. Jadi 4, 7 dan 5 ya yang masuk dalam komponen 1 ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini 4, 5 dan 7 ya. Yaitu X4 itu adalah kenyamanan ruangan, X7 itu keramahan pelayanan, kemudian X5 adalah penataan ruangan dan produk. Nah, selanjutnya yang maksud dalam komponen kedua itu adalah yang lebih dari 0,75. Sini kita lihat yang lebih dari 0,75 di sini adalah X13 dan X14. Ya, X13 dan X14. X13 dan X14. X14 itu adalah keluasan bergerak, kemudian X13 itu adalah keamanan di lokasi. Kemudian yang masuk komponen 3, di sini adalah kita lihat di sini adalah X9. Nah, selanjutnya tidak ada lagi. Kemudian yang masuk komponen keempat, di sini adalah di sini komponen keempat ini 11 dan 12 ya. Oke. Jadi yang masuk komponen ketiga adalah X9, kemudian yang komponen keempat adalah X12 dan X11 ya. Sehingga dari sini eh, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 variabel yang terdistribusi ke dalam 4 komponen, yaitu komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Ini artinya adalah yang masuk dalam komponen 1 artinya kenapa konsumen berbelanja di swalayan tersebut. Yang faktor yang paling utamanya adalah karena X4, yaitu kenyamanan ruangan. Kemudian karena keramahan pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah penataan ruangan dan produk yang baik. Ya, jadi alasan utamanya adalah terlihat dalam komponen 1. Kemudian alasan keduanya atau derajat keduanya adalah karena keluasan bergerak, karena keamanan di lokasi. Kemudian alasan ketiga itu adalah karena faktor gengsi. Artinya eh, soalan tersebut memberikan atau mempunyai suatu gengsi dapat di mana konsumen dapat berbelanja pada soalan tersebut. Kemudian yang keempat adalah kenapa konsumen berbelanja ke soalan tersebut adalah adanya alternatif pembayaran dan produknya cukup beragam. Strategi pemasarannya di sini ada 3, kemudian di sini ada
5 variabel yang tadi sudah dikelompokkan dalam 4 komponen. Berarti ini adalah yang membuat atau yang menjadi dasar kenapa konsumen berbelanja ke supermarket tersebut. Oleh karena itu, strateginya adalah tetap mempertahankan kenyamanan ruangan, penataan ruangan dan produknya juga supaya lebih baik lagi, keamanan pelayanan tetap dijaga, kemudian faktor gengsinya mungkin akan lebih ditingkatkan lagi ya. Kemudian keanekaragaman produk yang dijual, alternatif sistem pembayaran ini sudah baik, kemudian keamanan di lokasi juga tetap dijaga baik, kemudian kebebasan bergerak dalam ruangan juga dijaga baik. Nah, selanjutnya adalah untuk yang tidak terpilih, yaitu di mana harga, potongan harga, kemudian kualitas produk yang dijual. Nah, ini tentunya harus lebih ditingkatkan lagi ya, dinilai lagi bagaimana tentang harganya, kemudian tentang potongan harga yang akan diterapkan, kemudian kualitas produk yang dijual juga perlu dijaga. Kemudian kelengkapan fasilitas tambahan ya, ini juga perlu diperhatikan terutama dalam hal tentang kebersihan dan kenyamanannya. Kemudian mencapai lokasi. Kemudian parkir ya, parkir ya. Parkir ini tadi XH10 ya tidak terpilih ya karena memang tidak memenuhi syarat untuk faktor analisis, tapi ini juga perlu diperhatikan. Kemudian kecepatan pelayanan juga perlu diperhatikan. Jadi strateginya harus diperhatikan dan ditingkatkan bagi faktor-faktor atau variabel yang tidak terpilih sebagai kenapa konsumen berbelanja ke pasar swalayan tersebut. Demikian hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bisa menginspirasi, bermanfaat, dan bisa dikembangkan. Terima kasih telah menyaksikan video sharing saya. Salam sehat selalu.